Mengenai fenomena di dalam dunia pendidikan yang telah terjadi saat ini, kami telah merangkum beberapa opini masyarakat. Apa tanggapan mereka, tantangan dan keresahan mereka, apa harapan mereka terhadap dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Dan inilah opini mereka. Baru-baru ini, banyak kasus yang mencuat yang melibatkan beberapa guru. Salah satu diantaranya adalah kasus Ibu Supriyani, seorang guru di Konawe Selatan yang dituduh memukul paha peserta didiknya. Haruskah kasus demikian diusut hingga ke ranah hukum? Terkait dengan fenomena guru tegas ancaman masuk lapas itu sendiri, menurut saya adalah menggambarkan keadaan atau kondisi situasi yang dihadapi oleh para guru saat ini di Indonesia, yang mana para guru ini justru akan merasa terancam nantinya secara hukum pada saat menegur untuk mendidik siswanya. Sejujurnya saya agak miris ya melihat fenomena guru tegas ancaman masuk lapas, karena di era saya sendiri kita dipukul kayu sampai kayunya patah, kita malah takut bilang ke orang tua. Kita tahu bahwa kita yang salah di sini. Guru tidak mungkin melakukan kedisiplinan atau bersikap tegas tanpa si siswa melakukan kesalahan. Jadi saya agak kecewa dan miris melihat fenomena yang terjadi sekarang. Menurut aku miris sih lihat guru diperlakukan seperti itu. Sedih juga banyak yang nyepelin guru. Mungkin banyak guru juga yang akan takut salah dalam hal mengajar karena adanya ancaman-ancaman yang beredar. Jadi tidak maksimal dalam pembentukan karakter siswa. Guru tegas masuk lapas. Why? Ketegasan dalam mendidik memang penting, tapi ketegasan seorang guru juga perlu diimbangi dengan pendekatan yang baik dan bijaksana. Tidak hanya sebagai bentuk kekuasaan, tapi lebih kepada upaya untuk membimbing siswa menjadi seorang individu yang bertanggung jawab. Di luar dari siapa yang salah, hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Tentunya harus ada sikap dewasa baik dari guru maupun murid. Jika hanya menasehati saja dibungkam, apakah guru-guru harus diam agar tidak terancam? Jika guru bertindak tegas yang membuat siswa merasa tidak bebas, dapat ancaman lapas, apakah pantas? Saya pribadi sepakat bahwa mendidik satu orang peserta didik saja bukanlah hal yang mudah. Apalagi di tengah situasi pasca pandemi, di mana degradasi moral terjadi di mana-mana. Haruskah para pendidik hanya bersabar atas perilaku peserta didik yang kadang melampaui batas wajar? Lantas, ketika para pendidik ingin bertindak tegas, haruskah ancamannya berupa lapas? Tapi tegas seorang guru itu sebenarnya sangat penting ya untuk mendisiplinkan muridnya. Tegas di sini dalam artian tidak harus yang keras, yang otoriter, tapi lebih mengarahkan kepada muridnya bagaimana sih menjalankan aturan-aturan yang ada. Diterangkan juga pada muridnya secara jelas mengenai konsekuensi apa jika aturan itu tidak dilakukan. Keresahan dan khawatirannya mungkin agak takut kalau keluarga kita, adik-adik kita, bahkan anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal karena semangat juang para guru untuk mendisiplinkan siswanya sudah menurun dengan adanya kasus-kasus dan fenomena yang terjadi sekarang ini. Siswa juga menyepelekan peraturan yang ada karena merasa dirinya ada yang membela, sehingga kurangnya rasa tanggung jawab dan kedisiplinan diri. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, akan berdampak pada kualitas pendidikan dan karakter generasi berikutnya. Tentunya pasti ada beberapa keresahan dan kekhawatiran. Yang pertama, sistem pendidikan yang kurang fleksibel dan terlalu fokus pada ujian. Beberapa negara termasuk Indonesia, sistem pendidikan masih sangat berfokus pada ujian dan nilai akademis yang berlebihan. Kurang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup yang lebih luas, seperti kreativitas, keterampilan sosial, atau kemampuan berpikir kritis. Ada kekhawatiran tentunya bahwa anak-anak akan didorong untuk mengejar nilai semata tanpa mendapatkan pemahaman yang mendalam atau keterampilan yang berguna untuk kehidupan nyata. Yang kedua, kembangan teknologi dan dampaknya terhadap pendidikan. Di era modern ini, tentunya teknologi dapat membawa banyak kemudahan, tapi juga menimbulkan tantangan dalam hal pendidikan. Teknologi yang terlalu mendominasi pendidikan bisa membuat anak-anak lebih mudah teralihkan perhatiannya. Ketergantungan dalam teknologi juga bisa membuat mengurangi kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara langsung atau berpikir secara mendalam. Selain itu, tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi yang memadai. Kita juga mungkin khawatir bahwa generasi mendatang akan terlalu bergantung pada teknologi dan mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan interaksi sosial mereka, moral juga tentunya. Selain itu, ada juga kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial
dan konten yang tidak terkontrol terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dan yang terakhir, pendidikan yang kurang menghargai keberagaman dan kebutuhan individu. Sistem pendidikan tradisional cenderung mengutamakan pendekatan yang sama untuk semua siswa, merata, tanpa memperhatikan perbedaan individu dalam cara belajar, minat, dan potensi mereka. Anak-anak dengan kebutuhan khusus atau yang memiliki gaya belajar yang berbeda seringkali terpinggirkan, kurang mendapatkan perhatian yang sesuai. Kita khawatir bahwa pendidikan yang terlalu standar ini akan mengabaikan potensi unik dari anak-anak, terutama mereka yang memiliki bakat atau kebutuhan khusus. Hal ini bisa mengurangi rasa percaya diri dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Mendidik memang tak perlu melibatkan kekerasan. Saya yakin para guru dimanapun berada, tak ada yang ingin mendidik dengan cara demikian. Namun para guru hanyalah manusia biasa. Ada hari di mana mereka lelah, ada hari di mana mereka melampaui ambang wajarnya. Jika saya bertanya kepada saudara-saudaraku yang sudah menjadi orang tua, adakah hari di mana bapak dan ibu kehilangan rasa sabar atas perilaku anak bapak dan ibu? Saya yakin pasti pernah. Kita sama-sama manusia yang tidak sempurna. Maka atas kasus-kasus seperti yang dialami oleh Ibu Supriyani, perlu kita cermati apa tujuan dari tindakan beliau seandainya tuduhan tersebut memang benar dilakukan oleh beliau. Jangan sampai satu kesalahan kemudian menghilangkan 1000 kebaikan yang telah dilakukan oleh beliau. Harapan untuk pelajar sebaiknya lebih memahami pemahaman terhadap konsekuensi tindakan seperti mengenali dampak negatif dari tindakan guru. Sedangkan harapan untuk para pengajar terus harus membangun hubungan yang positif, yang baik, yang harmonis dengan murid-muridnya. Dengan begitu para pengajar nanti dengan para pelajar itu dapat saling menghormati, saling membangun hubungan belajar yang sehat dan menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Harapan untuk para pelajar semoga bisa lebih taat dan patuh, lebih bisa mendengarkan perkataan gurunya, karena kita tahu bahwa orang tua di sekolah kan adalah guru, hingga mungkin saya harapnya semoga siswa lebih bijak dalam mendengarkan perkataan gurunya. Untuk para pengajar semoga bisa tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana kita tahu bersama bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, harus kita hargai dan hormati. Mungkin dapat diperjelas antara ketegasan dan kekerasan, tidak terjadi salah paham di banyak pihak, dan semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, serta kita dapat bijaksana dalam bertindak dan menghargai hak-hak orang lain. Terima kasih. Harapan untuk pelajar di Indonesia, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, kritis, memiliki empati sosial, serta mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Sedangkan untuk para pengajar, namanya adalah mereka dapat menjadi panutan yang inspiratif, mengadopsi metode belajar yang inovatif, mengembangkan profesionalisme, serta menghargai perbedaan di kelas. Dengan adanya dukungan dari keduanya, di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, relevan dengan perkembangan zaman, dan mampu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Dan itulah tadi tanggapan, keresahan, dan juga harapan dari para masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian? Semoga negeri ini dihuni oleh orang-orang yang beradab, pelajarnya, pengajarnya, maupun masyarakatnya. Selamat Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.